Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Hanifa dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang penilaian kinerja dan pengembangan karir, dua aspek strategis dalam manajemen SDM yang saling berkaitan erat. Kita juga akan membahas mengenai pendekatan terkini dalam dunia SDM profesional. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dan menilai kontribusi karyawan terhadap organisasi. Tujuannya bukan hanya untuk menilai, tetapi juga untuk mengembangkan potensi karyawan, memberi umpan balik, dan menentukan arah perkembangan karir. Secara umum, penilaian kinerja memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama adalah evaluatif, menilai kontribusi untuk keputusan promosi, bonus, ataupun rotasi. Kemudian pengembangan, memberi umpan balik dan mendukung pelatihan. Selanjutnya adalah perencanaan karir menjadi dasar pembinaan jalur karir. Yang keempat adalah dokumentasi sebagai catatan formal untuk HR. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang sangat penting, yakni metode penilaian kinerja. Penilaian kinerja tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita membutuhkan metode yang sistematis, terstruktur, dan tentunya relevan dengan konteks pekerjaan. Berikut ini merupakan metode klasik yang masih banyak digunakan. Yang pertama adalah skala penilaian atau rating scale. Nah, metode ini itu paling umum digunakan. Kinerja karyawan dinilai berdasarkan sejumlah dimensi seperti ketepatan waktu, kualitas kerja, inisiatif, kerjasama tim, dan lain sebagainya. Setiap dimensi diberikan skor 1 sampai dengan 5 atau 1 sampai dengan 10. Nah, keunggulan dari metode ini adalah sederhana dan mudah diterapkan, namun seringkali rawan bias subjektivitas jika pemberi nilai tidak terlatih dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode peristiwa kritis atau critical incident method. Nah, dalam metode ini, penilai mencatat peristiwa-peristiwa signifikan, baik positif maupun negatif yang dilakukan oleh karyawan selama periode kerja. Contohnya, ketika seorang staf layanan pelanggan berhasil menangani keluhan dengan yang sifatnya rumit dengan sangat baik. Nah, ini bisa dijadikan contoh dari insiden positif. Kemudian selanjutnya adalah manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Nah, ini diperkenalkan oleh Peter Drucker. MBO menilai kinerja berdasarkan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama antara atasan dan bawahan. Contohnya adalah seorang manajemen pemasaran yang memiliki target 20% dalam 6 bulan. Nah, ini dibicarakan dengan timnya bagaimana cara mencapai target 20% dalam 6 bulan tersebut. Selanjutnya adalah umpan balik 360 derajat. Nah, ini merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai sumber, atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan pelanggan. Setiap orang memberikan umpan balik terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Nah, kelebihannya penilaian ini bersifat komprehensif, tapi tantangannya adalah memastikan kejujuran dan keterbukaan responden serta mengelola kerahasiaan data. Nah, saat ini ada pengembangan terbaru yakni Continuous Performance Management. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan dinamika kerja modern, pendekatan penilaian kinerja juga berubah. CPM atau manajemen kinerja berkelanjutan adalah salah satu tren baru. Alih-alih menunggu penilaian tahunan, organisasi kini lebih memilih check-in berkala, diskusi rutin tentang perkembangan individu, dan umpan balik yang real time. Platform seperti Lattice, Betterworks, dan lain sebagainya menyediakan dashboard digital di mana karyawan dan manajer bisa menetapkan target, memantau progres, dan mendokumentasikan pencapaian secara transparan.
Pendekatan ini sangat efektif dalam lingkungan kerja yang hybrid atau remote karena mendorong komunikasi terbuka, perbaikan berkelanjutan, dan hubungan kerja yang lebih kolaboratif. Tapi catatan pentingnya adalah dalam memilih metode penilaian organisasi perlu mempertimbangkan jenis pekerjaan, ukuran dan struktur organisasi, budaya kerja, tujuan evaluasi administratif atau pengembangan. Beberapa tantangan dalam penilaian kinerja saat ini antara lain, yang pertama adalah bias penilai, seperti halo effect dan leniency bias. Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian indikator kinerja dengan realita kerja hybrid atau remote. Yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan karyawan karena proses penilaian dianggap tidak transparan. Solusinya, gunakan indikator yang berbasis data, aplikasikan teknologi AI-based performance analytics, dan libatkan karyawan dalam proses umpan balik. Beberapa tantangan dalam penilaian kinerja saat ini antara lain, yang pertama adalah bias penilai, seperti halo effect dan leniency bias. Kemudian yang kedua adalah ketidaksesuaian indikator kinerja dengan realita kerja hybrid atau remote. Yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan karyawan karena proses penilaian dianggap tidak transparan. Solusinya, gunakan indikator yang berbasis data, aplikasikan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan karir. Pengembangan karir ini merupakan proses perencanaan dan implementasi jalur karir untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal mereka. Nah, prosesnya itu meliputi penilaian diri, yakni mengenali minat dan kekuatan. Yang kedua adalah perencana karir, menentukan tujuan dan rencana pencapaiannya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan dan pelatihan melalui pelatihan, monitoring, dan rotasi pekerjaan. Kemudian evaluasi dan umpan balik, apakah pengembangan sesuai dengan arah karir yang diinginkan. Nah, saat ini organisasi itu mulai mengadopsi pendekatan career lattice, bukan lagi karir ladder tradisional, artinya pengembangan karir tidak hanya naik ke atas, tapi juga bisa melintang ke bidang proyek lainnya untuk memperkaya kompetensi. Selain itu, penggunaan AI dan big data dalam pemetaan karir karyawan memungkinkan HR memprediksi kebutuhan pengembangan individu secara lebih akurat. Penilaian kinerja yang baik seharusnya menjadi dasar untuk pengembangan karir. Ketika hasil penilaian digunakan sebagai bahan pembinaan bukan hanya penilaian administratif, maka organisasi akan menciptakan budaya kerja yang berkembang dan produktif. Nah, gunakan Individual Development Plan atau IDP yang dipersonalisasi. Integrasikan sistem LMS untuk pelatihan berbasis hasil penilaian. Dan libatkan atasan langsung sebagai career coach, bukan hanya evaluator. Kesimpulannya, penilaian kinerja dan pengembangan karir bukanlah proses yang berdiri sendiri. Keduanya adalah bagian dari strategi manajemen SDM yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi, pendekatan humanistik, dan data analitik, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan loyalitas. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa lainnya, sampai jumpa di forum diskusi dan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.